kabar semuanya teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, apa kabar? Hari ini saya ditemani oleh istri saya, Esther Kumalasari, dan adik saya, adik paling bungsu saya, David. Sebenarnya adik saya namanya Emmanuel Bagus Prakoso, tapi ini berubah jadi adik bungsu. Dan hari ini kita akan sama-sama masuk di minggu yang exciting banget, Minggu Mukjizat. Betul? Tuh, Minggu Mukjizat. Dan saya mau nanya sama istri saya apa yang dia dapat di Minggu Mukjizat ini. Halo, hi, nice to see you NDB. Tanpa mengurangi rasa simpati kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan, yang mungkin mengalami sesuatu karena COVID-19 ini. Saya mau mengajak kita sama-sama bersyukur bahwa di hari-hari ini Tuhan sedang mengajarkan kita begitu banyak hal. Yang pertama, kita taat kepada pemerintah, kita taat pada peraturan, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Gak ada satu hal pun yang bisa bikin kita bergantung selain kepada Tuhan. Lalu kita diajarkan kreatif. Begitu banyak gereja, begitu banyak persekutuan, begitu banyak hamba-hamba Tuhan mulai kreatif dalam menyampaikan amanat agung. Yes, puji Tuhan. Dan terlebih lagi yang paling penting, kita diajarkan sekeluarga untuk sama-sama bangun mezbah Tuhan di rumah kita. Dan masih banyak hal lainnya tentang kreativitas kita. Kita jaga kebersihan, kita jaga kesehatan, dan kita benar-benar family banget satu dengan yang lainnya. Dan diajarkan juga untuk lebih care dengan yang lain. Itu aja ya. Oke. Saya mau nanya sama adik saya, siapa yang dia kangenin ya? Julius Indro. Bayangin, dia di sebelah saya kangen sama saya. Saudara kangen sama siapa? Julius Indro juga atau Julius Adi? Oke, mari sama-sama ketika kita tertawa, kita percaya bahwa inilah keluarga besar NDB. Dan ingat, yang main game matiin dulu gamenya, yang lagi nonton Korea udah baper-bapernya selesai dulu, kita sama-sama fokus. Yang lagi di WC cepetan keluar, yuk kita sama-sama nyembah Tuhan sama-sama. Dan percayalah, nggak sabar kami ketemu teman-teman semua, sahabat-sahabat, saudara, Bapak Ibu, kami nggak sabar, exciting banget untuk ibadah hari ini. Dan we start to serve. Mari kita satu dalam doa, kita akan berdoa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersepakat, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini di dalam masa kesulitan oleh karena bencana COVID ini. Kami yakin percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Biarlah Engkau memberkati bangsa ini, Engkau pulihkan dengan kuasa-Mu sehingga bangsa ini semakin hari semakin dikuatkan. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, bagi Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, dan semua pejabat-pejabat yang ada, setiap menteri-menteri, bahkan setiap gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT yang ada di bangsa kami. Engkau juga berkati mereka sehingga di dalam tugas dan pekerjaan mereka lakukan untuk kesejahteraan bangsa ini. Bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa biarlah Engkau mau berkati juga umat-umat-Mu, bangsa yang ada di tempat kami ini tinggal. Kami tahu Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin agama kami sehingga ada sukacita, damai sejahtera, ada kesejahteraan. Dan biar juga Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin gereja kami, gembala-gembala, supaya mereka dapat membimbing umat-umat-Mu, domba-domba-Mu, sehingga semakin kuat di dalam menghadapi masalah-masalah yang saat ini kami hadapi. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus bagi gembala sidang kami, Pastor Andi Cokro dan Pastor Lia, dan seluruh wakil-wakil pastoral yang ada. Engkau berkati sehingga apapun yang Kau kendaki, visi misimu, biarlah boleh terlaksana melalui gembala sidang kami ini, Bapa. Kami juga berdoa bagi gembala sidang kami yang ada di NDB, Tuhan Yesus, bagi Pastor Julius dan Pastor Esther dan setiap wakil-wakilnya. Engkau juga memberkati sehingga di dalam pelayanan, di dalam apapun yang mereka kerjakan, Engkau juga menyertai sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami yang ada di NDB, Tuhan Yesus, bagi mereka yang dalam kesusahan, bagi saat ini mereka yang dalam kesulitan,
Bagi mereka yang saat ini sakit, Engkau juga akan memberikan kelegaan, kekuatan, pemulihan, kesembuhan. Dan bagi mereka yang saat ini ada dalam kesusahan apapun, kami yakin percaya Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami tahu hidup kami ada dalam tangan-Mu, kami hanya berpengharapan kepadamu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena hanya Engkau yang sanggup memberikan kami pertolongan. Oleh karena itu Bapa, berikan kami kekuatan, kami serahkan roh, jiwa, tubuh, hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu, sehingga Engkau berkuasa dalam hidup kami. Sehingga bukan kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom New di Bekasi. Shalom. Yes, kita ketemu lagi minggu ini, sama-sama kita mau mulai service New and Deep kita sore hari ini. Kita mau sama-sama puji Tuhan. Boleh sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Kita mau sama-sama puji nama Tuhan sore hari ini. Amin. Come on, mari tepuk tangan semuanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Bagi namamu Tuhan, sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Apa? Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kau setia Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Kaulah kuatku, Kau gunung batuku, Kaulah segalanya. Hatiku percaya, Kaulah kuatku, Kau gunung batuku, Kaulah segalanya. Lebih lagi katakan, Kaulah kuatku, Kau gunung batuku, Kaulah segalanya. Hatiku percaya. One more time sing. Kaulah kuatku, Kau gunung batuku, Kaulah segalanya. Hatiku percaya. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya,
bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Takkan pernah berubah Tuhan. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan, kasih setiamu apa? Tak pergi dariku. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Hadirat-Mu menguatkan setiap kami. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang selalu memegang tangan kami. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ini doa kami Tuhan, ini iman kami Tuhan. Kami katakan kepadamu, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan
saudara sekalian, siang hari ini, sore hari ini saya diingatkan Tuhan untuk setiap kita yang berada di rumah, yang sedang bersama keluarga kita. Mari sama-sama kita mau bergandengan tangan. Karena kita percaya di mana ada 2-3 orang sepakat dalam nama Tuhan, apapun yang kita doakan, Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti kasih kemenangan. Tuhan pasti kasih kemenangan dalam keluarga kita, dalam keuangan kita, dalam ketakutan kita. Tuhan pasti kasih kemenangan. Mari saya undang Bapak Ibu, anak-anak, kakak adik, mari bergandengan tangan. Biar Tuhan bekerja tangan demi tangan, hands by hands. Wow, sambil bergandengan tangan, kau yang lagi sendiri, mari buka kedua tanganmu. Sambil bergandengan tangan, mari sekali lagi nyanyikan lagu ini. Katakan dengan iman, wow, Jesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Bekerjalah Tuhan Yesus. Yesus memberiku tangan demi tangan, peroleh kekuatan, kemenangan, memperoleh kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, yes, amin.
What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing can stand against. What a beautiful name it is. Mari sekali lagi katakan, what a beautiful name. Your name, Jesus. What a beautiful name it is. Nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name, oh, what a beautiful
NDB. Bersyukur banget kita bisa ketemu lagi. Ya, mungkin kalau ini lagi berjalan, sekarang udah minggu ketiga dari NDB online service di hari Sabtu. Ada banyak banget situasi, kondisi yang mungkin kita alami sampai ke hari ini. Ada banyak banget, mungkin ada yang suka cita, ada yang bersuka, ada yang berduka, ada yang bersedih, ada banyak banget yang terima hal-hal yang baru. Tapi mungkin di situasi seperti ini ada banyak banget yang lagi ngalamin kesedihan. Ada banyak banget kehilangan, ada kehilangan barang, kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga, kehilangan orang tua, kehilangan teman, dan kehilangan banyak hal lainnya. Saya mau bilang kalau hari ini mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang berat. Bukan hanya kepada yang mengalami duka, tapi kepada teman-teman juga yang lain yang lagi ikut mengalami kedukaan juga. It's okay to be not okay. Datang ke Tuhan, kita nggak perlu datang dengan keadaan God I'm okay gitu ya. Mungkin butuh sedikit berkat. No. Begitu kita datang ke Tuhan, kalaupun dalam keadaan gak ada apa-apa, gak punya apa-apa, gak punya pengharapan, lagi sedih, lagi berduka, datang ke Tuhan, mungkin itu adalah hal yang paling tepat yang perlu kita lakukan hari-hari ini. Di masa-masa pandemik ini membuktikan miskin dan kaya akhirnya udah gak diperlukan lagi, kekayaan gak diperlukan lagi, hal jasmani, hal rohani atau hal-hal yang selama ini kita punya. Karena semua di antara kita mengalami hal yang sama. Semua level mengalami hal yang sama. Semuanya sama-sama di rumah, semuanya sama-sama ngalamin hal-hal yang bersedih, hal-hal yang gak enak banget. Hari ini saya mau bahas adalah suatu hal yang zaman dulu Israel pun ngalamin hal yang sama, karena mau gak mau harus keluar dari zona nyamannya. Begitu kita keluar nanti dari situasi pandemik ini, kita berpikir, apakah kita akan hidup normal? Apakah kita akan hidup seperti sebelum COVID-19 datang? Saya mau bilang, akan datang new normal, normal yang baru. Kalau orang-orang yang kehilangan kehidupan normal mereka adalah mereka tetap menjalani hari, tapi ada banyak orang-orang yang mungkin orang tua, teman-teman yang dulu mendukung, kali ini tidak lagi bisa mendukung. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus meninggalkan kebiasaan lama mereka. Ada banyak banget yang lahir di tanah Mesir dan akhirnya harus sampai tiba di masa di mana mereka harus keluar dari Mesir. Kalau saya harus kasih tema sharing saya pada kesempatan kali ini adalah 40 days or 40 years, 40 hari atau 40 tahun. Kita bisa keluar dari masa ini, masa-masa bagi pribadi kita selama 40 hari, which is cepat, atau 40 tahun yang berarti lama sekali. Plan awal bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan sampai ke tanah Kanaan itu hanya membutuhkan waktu 40 hari. Tapi karena berbagai banyak hal yang mereka lakukan sendiri, akhirnya mereka harus menjalani perjalanan di padang gurun harus 40 tahun. Perjalanan di padang gurun, perjalanan keluar dari Mesir itu dibagi tiga kategori yang saya mau share pada kesempatan kali ini. Yang pertama, perjalanan keluar dari penyembahan berhala. Orang Israel banyak yang lahir di tanah Mesir di mana penyembahan berhala begitu kuat. Mungkin mereka nggak menyembah berhala, tapi pengaruh Mesir begitu kuat sama mereka. Perjalanan berapa lamanya kita harus keluar dari penyembahan yang salah selama ini. Dari masa-masa ini kita menyembah Tuhan, kita bisa tilik lagi, Tuhan bisa selidiki hati kita lagi, penyembahan kita sudah benar apa belum. Perjalanan berapa lamanya kita harus keluar dari kebiasaan salah selama ini. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan salah yang dulu kita lakukan sebelum COVID ini datang. Lalu ketika kita di rumah, kebiasaan-kebiasaan ini
akhirnya harus kita perbaiki. Karena begitu kita di rumah, kita menghadapi berbagai macam anggota keluarga kita sendiri yang ribut sama kita sendiri gitu loh. Ketika kita di rumah, papa mama di rumah, anak-anak di rumah, semuanya punya kepentingan, semua punya area masing-masing. Kalau dulu mungkin mama, kalau lagi papa lagi berangkat kerja, mama harus stay mungkin di dapur gitu ya, terus habis itu bisa menonton pada saat lagi jam-jam di mana papa lagi kerja. Tapi kalau lagi semua di rumah, semuanya berebutan TV. TV bosen, akhirnya semuanya masuk dapur. Di dapur bosen, akhirnya semua masuk kamar. Semuanya. Rumah ini jadi milik bersama. Kebiasaan yang dulu, papa mungkin ada beberapa jam aja nyampe ke tempat kerja, harus nonton TV sebentar, habis itu mungkin tidur. Tapi kalau di rumah, kebiasaan-kebiasaan ini banyak berubah di kehidupan kita. Di masa-masa ini adalah hal yang baik, kita bisa cermin gitu ya ke diri kita sendiri, kebiasaan ini udah benar apa salah. Lalu perjalanan keluar mematikan manusia lama untuk menjadi manusia baru. Ketika kita keluar dari masa-masa ini, ketika kita keluar dari masa-masa kita bercermin kepada diri kita sendiri, kita harus menjadi manusia yang baru. Kita nggak bisa lagi menjadi manusia yang lama keluar dari sini. Masa-masa ini adalah masa-masa yang terbaik. Kalau saya mau bilang, Rema dalam hari-hari ini adalah Selah. Selah berarti kalau di kitab Mazmur tuh pause, berhenti sebentar. Waktu pujian, penyembahan lagi dinaikkan, Selah berarti berhenti sebentar, mungkin tarik nafas sebentar. Ketika kita berada di rumah, kita menarik nafas sebentar. Mungkin sebelum kita bekerja lagi di kantor, atau mungkin kita memulai suatu pelayanan yang baru. Yang kedua adalah perjalanan di padang gurun bagi bangsa Israel. Perjalanan di padang gurun berarti loneliness. Kita berpikir semua beban harus kita tanggung sendiri. Mari cek, apakah benar beban-beban ini yang selama ini kita tanggung harus kita bawa sendiri? Atau kita harus bawa bareng-bareng? Ada istri sebagai tiang doa. Ada anak-anak yang bisa mendoakan orang tuanya. Atau mungkin kamu anak-anak. Ada beban-beban yang orang tua berikan ke kamu. Mungkin kita anak sulung, kita jadi terpikir kita harus jadi tulang punggung bagi keluarga. Kita anak bungsu mau ngebantu anak sulung. Dan berbagai macam posisi kita di keluarga, ini adalah saat-saat kita bercermin kepada diri kita sendiri. Perjalanan butuh tuntunan supaya tidak nyasar. Di masa-masa ini gak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri. Karena kita gak tahu apa yang akan terjadi di depan. Semua orang masa-masa ini lagi membicarakan. Ke depan ini keluar dari situasi COVID ini, apa kehidupan normal yang baru yang akan datang? Semuanya lagi membicarakan. Semuanya lagi berbicara hal-hal yang sama. Bagaimana kita keluar untuk kita tahu normal kehidupan setelah ini seperti apa? Tuhan Yesus yang tahu. Cuma Tuhan Yesus yang bisa tuntun kita. Sehingga hari demi hari kita tahu kita harus seperti apa. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok tenang, Tuhan udah pikirin. Perjalanan melihat diri sendiri sudah berada di jalan yang benar atau tidak. Cek apakah kita selama ini masih ada dosa-dosa yang tersembunyi, kebenaran-kebenaran, hal-hal yang belum kita lakukan. Inilah masa-masa yang baik. Mungkin bisnis kita bisa kita awali dengan hal yang baik dan benar di masa-masa seperti ini. Perjalanan iman berdua sama Tuhan. Berdua aja sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, perjalanan di antah berantah. Mungkin selama ini kita berjalan tanpa tujuan. Kita berjalan, mungkin bahasanya ya udahlah, ngalir aja lah. Ya seperti apa kehidupan, saya ikut-ikut aja lah. Ini adalah titik di mana Tuhan bertanya sama kita. Kamu tuh lagi ngapain di situ? Tuhan tuh lagi tanya sama kita. Kita yang nyasar nih, kita yang nggak tahu arah. Tuhan tuh lagi tanya ke kita.
kamu tuh lagi ngapain di situ? Saya suka banget Pastor Doni pernah bilang gini di salah satu khotbahnya. Bukan Tuhan tidak tahu di mana Adam berada, tetapi Tuhan ingin Adam tahu di manakah Adam sedang berada. Tuhan tuh bukan gak tahu kita ada di mana, Tuhan tahu. Tapi Tuhan tuh pengen kita tahu kita tuh lagi ada di posisi mana dalam kehidupan kita. Kita itu lagi menuju destiny yang Tuhan udah tetapkan bagi kita atau bukan. Perjalanan ini adalah perjalanan yang baik banget kalau kita dituntun sama Tuhan. Kita akan keluar sebagai pribadi yang tetap menggandeng tangan Tuhan. Sebagai pribadi yang tetap dengar-dengaran sama Tuhan. Ngomongin new dimension, dimensi yang baru. Pada waktu awal kita berpikir kehidupan hanya sepanjang mana aja kita jalan. Tapi bukan itu. Tapi kehidupan juga bagaimana selebar mana kapasitas yang kita bawa selagi kita berjalan. Mungkin ada banyak orang yang ikut sama kita. Mungkin kita jadi pemimpin, kita jadi kepala keluarga, kita mungkin jadi single parent. Itu adalah orang-orang yang bawa banyak banget orang, yang banyak banget tanggung jawab yang mereka bawa. Itu ngomongin soal kapasitas. Yang berikutnya, kalau dimensi itu ya, bukan panjang dan lebar doang, panjang, lebar, dan tinggi. Mungkin dalam hal ini kedalaman. Deep. Kita berjalan sama Tuhan tambah dalam apa enggak? Dimensi, panjang kali lebar kali tinggi. Gitu ya. Dalam hal ini kedalaman, kita tambah dalam apa enggak berjalan sama Tuhan. Hubungan kita, pengalaman-pengalaman rohani kita membawa kita berjalan sama Tuhan tuh tambah dalam apa enggak? Ngomongin kedalaman, Yeskiel dimension dengan benar pada waktu sungai keluar dari bait Allah. Sungai itu makin lama kian dalam. Dari yang semata kaki, itu mungkin kita masih bisa ngelawan arus. Kita berjalan ngelawan arus masih bisa. Lalu selutut, udah mulai susah ngelawan. Sepinggang, udah tambah susah ngelawannya. Sampai satu titik kita benar-benar tenggelam. Kita udah gak bisa ngelawan sekali. Sama sekali. Kita udah ngikutin arusnya Tuhan. Itu adalah titik dimana kita benar-benar berjalan benar-benar dalam sama Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mau kita berjalan, mau keluar dari situasi karantina diri kita sendiri nih, mau 40 hari atau 40 tahun. Ada satu ayat yang benar-benar merema di dalam kehidupan saya hari-hari ini. Di Matius 9 ayat 17. Berbunyi seperti ini, saya akan bacakan buat saudara. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang. Dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Mungkin kita dulu berpikir urapan penting. Kita terus meminta urapan Tuhan. No. Di ayat ini dibilang kantong kulit pun penting. Sebab tanpa kantong kulit gak bisa tuh naruh urapan. Gak bisa tuh naruh anggur. Jadi bukan urapan doang yang penting. Bukan tangan Tuhan doang yang penting gitu loh. Tapi diri kita pun penting sebagai kantong kulit untuk menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Kenal Tuhan itu jauh lebih baik daripada dapetin berkatnya Tuhan. Bukan, bahkan kalau mau bilang bukan jauh lebih baik, tapi itulah yang paling benar. Kenal Tuhan dan segala macamnya kita akan dipelihara sama Tuhan. Tuhan gak menjanjikan segala kesusahan untuk hilang begitu aja begitu kita ngikut sama Tuhan. Tapi Tuhan janjiin, kalaupun kita susah, Tuhan ada sama-sama kita. Kalaupun kita berduka, Tuhan ada sama-sama kita.
Hari ini mungkin Anda ngeklik secara nggak sengaja video ini dan akhirnya Anda menonton, mungkin sampai habis. Mungkin nilai titik di mana Anda benar-benar udah hopeless, nggak ada lagi pengharapan. Mungkin ini adalah titik di mana Tuhan akhirnya memberitahu Anda kalau Tuhan peduli sama Anda. Peduli sama Anda. Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, mari lihat anak-anak-Mu yang lagi gak ada lagi pengharapan, yang gak ada lagi solusi, yang benar-benar putus semuanya. Pekerjaan hilang, bisnis hancur, keluarga mungkin mendekati kehancuran. Mungkin mereka banyak banget yang gak bisa pulang untuk bertemu dengan keluarganya di hari-hari ini. Ketakutan, mungkin ada anggota keluarga yang kena dengan COVID-19. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa, Tuhan berikan kelegaan hari ini. Biarlah di rumah-rumah turun damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Turun damai sejahtera-Mu saat ini Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang menghibur, biar Roh Kudus yang memberikan pengenalan yang lebih dekat lagi sama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah waktu-waktu yang terbaik bagi kami dapat menyaksikan, bahkan dapat mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow, good message. Pengurapan Tuhan turun ketika dia khotbah. Brother Andrea, wow, kuat banget. 40 hari atau 40 tahun. Pilih mana? Saya mau jujur 40 hari. Yang mau 40 tahun, monggo beli tiketnya. Tapi saya nggak bakal mau. Ada satu hal yang luar biasa yang Brother Andrea sampaikan adalah seberapa cepat kita melangkah tergantung ketaatan kita. Kalau kita mau taat, kita akan jalan dengan cepat sama Tuhan. Tapi kalau kita mau punya rencana sendiri, akan berhasil, tapi dibikin lama jalannya. Ada sebuah lagu yang kuat banget di hati saya, yang memberkati saya di sore ini. Ku bersyukur Bapa. Mari sama-sama nyanyi yuk. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sama-sama yuk nyanyi sama-sama dengan iman ya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita yuk, katakan sama-sama. Ku bersyukur Bapa. Bapakku berkata, ku bersyukur Tuhan, Father, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh Jesus, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, dan ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita buka kedua belah tangan kita. Kita sama-sama berdoa untuk minta berkat dari Tuhan, dari Mazmur
Daud berkata, kalau engkau mau diberkati Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau. Mari sama-sama kita buka kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mencukupkan engkau, Tuhan meluputkan engkau dari mara bahaya, dan Tuhan memberkati setiap langkahmu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan